aku tertular dari lingkungan kantor ya. Jadi Hmm. ada satu Hmm. orang yang terkonfirmasi positif. Terima kasih banget sama pihak puskesmas, sama pihak RT RW juga yang maksudnya Hmm. saling bekerja sama lah. Jadi emang tidak ada kehebohan ketika menjemput aku itu gitu. Hmm. Aku tenang. Oh tenang, oh. Teteh kan dulunya pernah nyanyi dangdut. Mau dong denger Enggak, sebait aja, dung tak enggak ting mau. ting bam gitu. Ini Hmm, abis kegiatan apa teh hari ini? enggak sih, enggak habis kegiatan apa-apa sih. Jadi kayak tetap pagi Hmm. berjemur. Terus hari ini aku tes Ah, swab lagi. Jadi hari tes swab lagi ya. doakan. Katanya sih minimal 3 hari hasilnya. Semoga sih Amin, negatif. semoga negatif Amin. ya. Karena sekarang hal Mm-mm. yang positif itu bikin kita kaget dan takut ya. Aduh, iya benar sekali. Iya, Teh Meta mungkin Tuh. kita langsung saja. Boleh nggak Teh Meta cerita ketika Teh Meta gitu kan, sejak awalnya kumaha Teh. Ini kan orang Sundanya Teh Meta ya. Iya, Kita, orang Sunda kan Sundana kasar, oh gitu, atau Siap kamu naon. bisa Ya, ngomong asal Sunda. asal nggak bilang anjay aja sih sekarang. Aduh. Teh Meta, boleh cerita nggak awal mulanya gimana? Gimana sih ketika Teh Meta, karena kan kalau saya sempat dengar tadi, sempat wawancara kan nggak kontak eratnya dengan yang positif COVID-19 atau gimana nih Teh? Iya, jadi sebenarnya awalnya itu aku tertular dari lingkungan kantor ya. Jadi Hmm. ada satu Hmm. orang yang terkonfirmasi positif Hmm. kalau dia COVID gitu lalu. Ya. Tapi aku sebenarnya nggak interaksi sama orang itu. Yang interaksi sama orang itu adalah atasanku. Tapi Hmm. aku interaksi sama atasanku memang. Jadi ketika dia terkonfirmasi positif, aku awalnya rapid dulu Ya. hari Jumat aku rapid karena kan memang kata dokternya juga nggak bisa swab kalau misalnya bukan interaksi langsung kalau nggak salah atau gimana saya aku juga lupa. Terus hasil hasil rapidnya itu adalah non reaktif. Jadi udah Hmm. tenang dong kayak oh ya udah tenang nih non Aman reaktif. ya, aman. Tiba-tiba gitu udah ngerasa Hmm. kayak aman, oke berarti kayak sakit tenggorokan yang lain-lainnya itu mungkin cuma emang kayak penyakit bulanan aku aja gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Sampai hari Selasa kalau nggak salah aku dapat konfirmasi kalau atasan aku ternyata positif. Ya. Nah, di sana aku langsung agak panik dan langsung tes swab juga tuh hari itu. Nah, besoknya aku dapat konfirmasi kalau misalnya aku ternyata positif paginya. Jadi kayak Rabu pagi aku dapat konfirmasi kalau aku positif COVID. Jadi gitu Rabu sih. pagi tanggal berapa Teh kalau boleh tahu? Rabu Rabu minggu lalu tuh tanggal berapa ya? 2 ya? Rabu Dua atau tanggal 2 atau 3 ya? hmm, Pokoknya Rabu minggu lalu ya. Rabu ya minggu pokoknya lalu. Rabu Terus minggu lalu gitu. terus 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 gimana? ya, Hmm. ya pas tahu terkonfirmasi positif itu pastinya panik ya, maksudnya nggak tahu harus ngapain gitu loh kan, kayak Ya. aku di Jakarta, sementara keluarga aku juga di Bandung gitu kan, kayak Hmm. papa aku juga kayak bilang apa papa ke Jakarta, terus aku kayak ya ngapain juga papa nggak bisa bantu aku apa-apa juga, aku bilang kayak gitu kan. Hmm. Jadi kayak sempat panik, sempat apa, tapi akhirnya kayak coba, untungnya memang dokter dokter kantor itu responsif. Jadi memang ketika tahu aku positif sama dia, nomor Ya. aku langsung dikasih ke puskesmas daerah kosanku. Lalu puskesmas daerah itu menghubungi aku gitu, menghubungi nanya gejala, terus pernah kontak sama siapa aja, aku kasih tuh list kontak yang pernah interaksi sama aku, yang kayak gitu-gitu. Terus awalnya memang puskesmas itu nyuruh aku untuk isolasi mandiri saja. Karena waktu itu aku belum ada gejala kan. Ya. Terus tapi aku bilang kayaknya kayaknya nggak bisa deh Mas kalau misalnya aku isolasi mandiri karena aku di kosan gitu. Aku bilangnya seperti itu. Akhirnya dia mencoba untuk minta ke Wisma Atlet karena kan sekarang kalau ke Wisma Atlet harus ada rujukan puskesmas. Ya. Nah, ketika si Wisma Atletnya udah ACC, Wisma Atlet tuh ACC jam 3 sore, aku langsung dijemput sama puskesmas gitu. Berangkat ke Hmm. Wisma Atlet. Berarti hari Kamis atau hari Jumat? Hari Rabu sorenya, Oh, kan oh Rabu Rabu pagi sorenya. aku Oh. langsung sih Ya, oh untungnya langsung ya. maksudnya Hmm. iya untungnya responsif maksudnya si pihak puskesmasnya tuh responsif jadi kayak Rabu sore aku udah bisa masuk ke Wisma Atlet Oh gitu. gitu. Itu Mm. ketika hari pertama itu dijemputnya gimana Teh? Dijemputnya pakai perlengkapan apa hazmat semua atau gimana tuh waktu dijemput? Terus reaksi dari Uh, tetangga kosan dan juga ibu kosan gimana tuh? nah kalau reaksi dari bapak kosan sih kayak ya udah Mbak di kamar dulu aja pokoknya kan waktu itu saya belum tahu bisa masuk Wisma Atlet atau enggak dia bilang Hmm. kayak mau makan apa aku sediain mungkin galon bisa aku antar tapi aku kan kayak gak nafsu makan juga ya jadi kayak
nggak usah makan dulu, pokoknya kayak gitu. Nah, pihak puskesmas itu ternyata menghubungi RT RW, mengabarkan bahwa di daerah itu ada yang positif gitu. Jadi lalu memang pada saat aku keluar dijemput sama puskesmasnya, tidak ada tetangga sama sekali yang keluar. Oh, Jadi sudah kayak dikondisikan heboh. gitu ya? Iya, Oh, dikondisikan semuanya ada di rumah. Maksudnya kayak jadi makanya aku kayak terima kasih banget sama pihak puskesmas, sama pihak RT RW juga yang maksudnya hmm, saling bekerja sama lah. Jadi emang tidak ada kehebohan ketika menjemput aku itu gitu. hmm. Baik, jadi Gitu kalau sih. Kalau istilah orang Turki mah nggak ada yang rariweh gitu tehnya. Biasanya kan kalau awal mula kan Turki gitunya ya, dikit-dikit langsung di video gitu kan. Ini ada ini bla bla gitu bla kan gitu digitukan ya. kan. Ini mah enggak gitu. Jadi kayak Oh, ya udah akunya kayak keluar biasa saja, cuman memang pihak puskesmasnya pakai APD lengkap. oh pada lengkap ya. Nah, setelah tiba Iya. di Wisma Atlet yang segede yang luar biasa lah besar gitu kan menjadi rumah sakit darurat juga. Mm. Kalau saya jujur kalau lihat Wisma Atlet tuh jadi deg-degan gitu. Tuh waktu awal masuknya gimana tuh teh? Waktu awal masuk itu. Aku kebalik, Kang. Aku tenang. Oh, tenang. Oh. Aku tenang. Jadi aku merasa jadi kan aku kan panik nih Ya. mungkin di antara pagi hari sampai jam 3 sore tuh aku panik ya dikit-dikit nangis nggak tahu harus ngapain. Hmm. Ketika ke Wisma Atlet kan pas masuk aku dalam tahap yang banyak kok. Ya. Maksudnya berusaha untuk menenangkan diri sendiri daripada panik terus ternyata banyak yang senasib sama aku Hmm. gitu. Jadi nggak usah dibikin stres, nggak usah dibikin apa karena kan stres nurunin imun ya. Maksudnya gimana juga stres nurunin imun gitu. Jadi aku kayak malah jadi merasa tenang ketika aku udah di Wisma Atlet, malah jadi ngerasa oh aku udah ditangani dengan Aman ya. orang yang iya, aku udah ngerasa aku aman gitu. Ya. Jadi malah tenang. Oke, jadi regreg ya istilah orang Turki mah. Saya jadi ngambil orang-orang Turki padahal mah orang Turki nggak gregreg ya. Nah, setelah teteh kan daftar nih ya, udah masuk di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Nah, Ya, ketika sudah daftar, itu nunggu waktu untuk masuk ke kamar berapa lama sih teh? itu memang agak lumayan lama ya. Aku lupa ingat aku Itu tuh dibawa ke datang kayak semacam IGD gitu atau gimana teh? Kalau bisa digambarin. enggak, jadi kayak maksud tuh kayak daftar biasa aja gitu kan, kayak registrasi aja gitu udah. Oh, Tapi memang tunggu registrasinya itu yang lama gitu. Aku nggak ya. paham. Jadi ada yang dimasukin ke IGD, ada yang Hmm. langsung dimasukin ke kamar. Aku yang langsung dimasukin ke kamar. Jadi aku juga nggak paham sih sebenarnya. Jadi aku tuh kalau nggak salah datang kalau nggak jam 4 jam setengah 5 antara jam segitu. Terus memang registrasinya tuh baru dapat jam setengah 6 Hmm. dan kayak baru masuk kamarnya jam 8-an. Jam 8. Nah, jadi Sangat lumayan ya juga ya. agak lumayan lama di Iya. situnya sih. Maksudnya di situnya agak ya ampun kesel gitu-gitu Hmm. kan gitu. Iya. Dan malamnya ambil darah dan cek jantung. Hmm. Jadi kayak masuk kamar dulu, kayak sekitar jam 11-an, tiba-tiba kayak 11 ada malam. 11 malam. Ya. Jadi teman satu unit aku bahkan udah tidur gitu. Jadi Oh. itu kayak mereka suruh kita untuk cek ambil darah dan cek jantung gitu. Ambil juga cek jantung. Setelah itu apa gitu? Besoknya kalau nggak salah aku toraks, Torsu apa tuh? Kalau tahu. yang buat paru-paru kalau nggak Oh, salah. buat paru-paru. Ngecek juga ya. Iya, Oh, gitu. gitu, Toraks ya. gitu. Setelah pemeriksaan mungkin istilahnya disuruh istirahat, terus dibejemur Iya, dan sebagainya. Perawatan biasa lah seperti itu ya. iya perawatan biasa. Hmm. Jadi memang sebenarnya aku ketika ngerasa ke Wisma Atlet ini ya Hmm. kayak seperti pindah kosan aja. Oh. Cuman memang Teh. ya ada lah Hmm. kadang-kadang stresnya gitu kan ya Hmm. maksudnya. Cuman aku berusaha untuk membuat ya udahlah anggap aja kayak lagi pindah kosan. Gitu. Nggak saya lagi pindah kosan ya. Pindah kosannya ke semacam apartemen lagi Wisma Atlet lagi tempat atlet Iya, dulunya ya. iya, iya gitu. Mm-mm. Teh Meta, tapi banyak yang nanya juga. Sebenarnya saya pernah nanya ke Mas Abi. Kalau untuk biaya ada nggak sih masuk ke Wisma Atlet biaya? Ya kan kita harus siapin nih sekian juta gitu kan. Itu gimana Waktu Teh? itu sempat ada isu kan teman-teman aku juga pada bilang, Matt bayar loh ke Wisma Atlet, bayar terus kayak ngasih link-link bayar. Tapi aku tuh punya temen dokter Wisma Atlet. Oh ya. Aku nanya ke dia langsung, Oh. ini bayar nggak sih? Enggak kok, ini dibayar oleh pemerintah. Ya udah aku langsung kayak. Jadi aku di sini tidak pernah mengeluarkan sepeser uang pun. Hmm. Maksudnya untuk ke Wisma Atletnya ya, Hmm. gitu. Tapi kalau Jadi nge-Gojek atau nge-GoFood atau iya kalau GrabFood itu masih ya? dibayar serangan atuh. Makanya dibayarkan. Dibayarin sama Pak Jokowi ya.
Terus bicara Oke. soal tadi ya kan di awal teteh sempat cerita gitu kan. Jadi untuk apa proses penularannya bosnya nggak kena, atasan teteh nggak kena. Tapi atasan teteh sampai hari ini masih negatif atau gimana teh? Oh enggak, atasan aku kena. Jadi Oh kena, oh eh kena. Hmm. kena. Jadi Hmm. tapi si orang pertamanya itu jadi aku kayak efek domino gitu loh. Oh oke. Orang pertama ini Hmm. interaksi sama atasanku interaksi sama aku. Seperti Hmm. itu. Jadi aku efek domino dari orang pertama itu, seperti itu sih. Oh gitu. Jadi Mm, memang atasan kena, teteh juga kena gitu ya. iya. Oh, teh. Jadi emang aku begitu tuh atasan aku positif, aku langsung Hmm. swab gitu. Oh gitu. Itu ketika apa? Ketika teteh kontak terakhir itu hari apa? Terus ketika di swab itu hari apa teh? Jadi kita tahu nih, oh, Kontak ternyata terakhir itu hari Kamis. Kamis. Kontak kontak terakhir hari Kamis, Jumat Hmm. rapid, lalu non reaktif, Hmm. ngerasa aman. Selasa hasil atasanku keluar Hmm. dan ternyata atasanku positif, aku langsung Hmm. swab. Rabu Hmm. keluar hasilnya aku positif. Oh gitu. Jadi seperti itu pendengar ya dan juga para subscriber cerita dari Teh Meta. Teh Meta, apa sih yang sekarang Teteh rasakan? Kemarin saya kontakkan sama Mas Abi. Mas Abi kemarin mulai menggigil lagi, walaupun AC sudah dimatiin. Padahal saya yakin Jakarta tuh panas, tapi masih ngerasa Iya, menggigil. Terus katanya ngerasa sesek. Nah seseknya tuh kayak sesek nafas biasa atau kayak gimana Teh? Bisa cerita nggak? sebenarnya kalau setiap orang beda-beda ya. Kalau aku yang pasti yang setiap hari itu adalah indera penciuman dan perasa aku hilang. Hilang. Jadi Hmm. hilang. Jadi Jadi kalau awal-awalnya ada yang makan durian nggak kerasa gitu ya bawa duriannya ya? iya nggak kerasa. Jadi Hmm. awal-awalnya tuh ada gejala. Tiba-tiba Ya. kalau nggak salah hari Hmm. Jumat indera perasa aku hilang. Awalnya Ya. masih indera perasa doang, aku masih nyium minyak kayu putih, masih masih bisa nyium bau. Oh, terus aku, Hmm. oh mungkin perasa doang. Hari Sabtu ditambah indera pencium yang nggak bisa, jadi udah dua-duanya nggak berfungsi sama sekali, itu sampai hari ini. Jadi Hmm. kayak, tapi kalau indera perasa udah mulai balik sih, cuman kayak yang rasanya harus strong banget gitu. Kalau nggak Hmm. asem banget, asin banget, kalau yang rasanya so-so ya tetap nggak kerasa. Nah kalau indera Hmm. penciuman tuh sampai sekarang belum balik. Cuman emang dan radang tenggorokan juga aku sempat awal sama batuk, tapi sekarang radang tenggorokannya udah sembuh sih, tinggal batuk-batuknya aja dikit. Cuman Hmm. emang virus ini tuh up and down gitu ya. Jadi misalnya aku bisa nih sore ini ngerasa sehat, Ya. nanti malam tiba-tiba aku menggigil. Aku juga kemarin tuh aku menggigil tuh Hmm. jam jam 11-an. Padahal paginya aku ngerasa sehat, bangun tuh aku udah ngerasa sehat, udah ngerasa wah sembuh gitu, udah ngerasa Hmm. kayak gitu. Tiba-tiba jam 11 tuh aku menggigil, aku mual, yang kayak gitu-gitu akhirnya aku paksa tidur. Bangun-bangun udah mulai agak ngerasa kesehatan. Jadi kayak gitu sih penyakitnya tuh sangat up and down gitu. Hmm, Kayak gitu. Jadi, gitu. Jadi, hmm. uh, Baik, kalau jadi hari kan, ini sih alhamdulillah belum ya, kayak sempat alhamdulillah. mual dikit aja. Tapi kayak cuman itu aja gitu. Jadi kemarin tuh yang kayak emang sampai menggigilnya kemarin dan kayak tiap hari pasti ada aja gitu. Nah, makanan gimana? Apakah ada dimsum? Apakah ada nasi Aduh, Padang? Apakah enak nasi kali lemak makanan. Malaysia? Apa aja tuh menunya teh? Makanannya sejujurnya ya aku nggak tahu ya karena aku nggak bisa merasa ya. Ya. Ya tapi jadinya karena aku ada mual-mual dan muntah kemarin sempat jadi kayak dikasih nasinya nasi tim. Aku kayak beda gitu nasinya. Hmm. Jadi kayak dikasih nasi tim terus tapi ya kalau rasanya ya pokoknya lama-lama sudah mulai dalam tahap enak sama makanan Wisma Atlet gitu Oh. karena ya tapi biasa kalau makanan tuh kayak ada daging, ada ayam, biasanya 2 lauk, 1 sayur. Hmm. Kalau biasanya kalau daging sama ayam terus sama sayur gitu atau enggak biasanya kayak gitu menu-menunya dan ada buah-buahan. Um, Hmm. buah-buahannya kalau aku biasanya dapetnya pisang, kalau nggak melon, kalau nggak pepaya karena aku kan asam lambung jadi nggak bisa dapet jeruk. Jadi Oh. nggak dikasih jeruk, iya. Tapi kalau misalnya temen aku dikasihnya jeruk pisang antara dua itu. Nah, Request durian nggak kalau bisa ya? Request durian. apa? Request durian Kalau nggak bisa ya? mungkin GoFood bisa. Ah, GoFood bisa ya. Ya, GoFood bisa. Tapi kalau request aku mau sushi tei tentunya tidak dikasih. Ah, sushi teh ya. Gitu. Nanti kalau negatif hasilnya ke Bandung saya traktir sushi teh ya. Wah bener ya Kang ya, Bener, tapi nanti aku lagi nggak berani ke Bandung Kang. ya nanti kalau COVID udah nggak ada gitu. Bener makanya aku tagih Ya, Kang. nanti tagih ya. Terus, Heeh. mm-mm. Kalau obat sih, obat itu awal-awal dikasihnya agak lumayan banyak tuh. Ya. Kalau nggak salah awal tuh aku tuh pagi sampai
7 obat kalau nggak salah. Tapi itu nggak Hmm. obat semua ya, ada obat dan ada suplemen. Hmm. Obat apa Siangnya teh? tuh cuma Obat apa teh? Obatnya obat apa? nah obatnya sejujurnya aku kurang tahu, cuman yang kata dokternya jadi 3 obatnya itu obat COVID, Ya. jadi 4-nya itu suplemen kayak gitu. Kalau Gitu. obatnya siangnya aku cuma dikasih obat mual, malamnya dikasih, ntar aku lupa 4 obat kalau nggak salah. 4 obat ya. Tapi sekarang udah mulai berkurang sih. Kayak paginya, kayak tadi pagi aku cuma dapat obat COVID-nya 1, suplemennya 2. Hmm. Tadi pagi sama ada obat mual. Kalau obat mual tetap ada. Siangnya sama Hmm. obat mual. Jadi kayak emang di sini kayak dikasihnya tuh per makan gitu loh. Bukan kayak ini obatnya Hmm. dimakan ya 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, nggak yang kayak gitu. Tapi dikasihnya per makan. Per makan ya. Teh, Iya. bukan maksud untuk ngerjain teteh, tapi saya boleh ngeliat nggak kamar di Wisma Atlet itu apa aja fasilitasnya? Boleh Yang sedikit lebih di review berantakan nggak? banget loh. Oh berantakan, oh ya udah Berantakan, jangan kalau gitu, jangan jangan. jangan, Tapi berantakan banget. tapi Aduh. satu kamar sendiri ya? Atau Satu ada kamar berdua? sendiri, tapi 1 unit Hmm. berdua. Jadi ada 1 unit tuh ada 2 kamar. Tapi jadi ada kayak ada ruang tengahnya kayak gitu. Ah, Terus nanti di kamar masing-masing gitu. oh gitu. Eh Iya. Teh Revita, Berantakan sekali kamar. Aduh berantakan nggak sekali bisa. ya, jangan itu teh, bahaya. Teh Meta di sana kalau lagi suntuk ngatasinnya gimana? Teh Meta lekas sembuh, love. Love dari Teh Dasi ya, bukan dari saya ya. Silakan Teh. Dipertegas ya Ngurangin Kang ya. suntuknya gimana Teh? Ngurangin suntuknya gimana tuh? Mengurangi suntuk ya biasanya aku nonton Netflix. Hmm. Kayak gitu sih aku kalau misalnya kuat olahraga, aku olahraga Hmm. juga karena aku emang bawa yoga mat juga sih ke sini gitu. Tapi ya Hmm. paling ya kayak gitu, paling ya main game, nonton Netflix gitu-gitu sih. Kayak Gitu ya ya. kadang ngerjain kerjaan yang ringan-ringan. Tapi ya udah cuma kayak Ringan-ringan gitu ya. doang karena kita nggak boleh keluar ya. Maksudnya selain sebisa mungkin kita tuh ada di kamar. Sebisa mungkin Oh. kita tuh ada di kamar. Jadi keluar itu hanya pagi berjemur sama Hmm. sama sama sore paling ke taman paling Hmm. kayak gitu sih Kang Ya gitu. sambil apa keluar kamar sambil ambil ini ya GoFood ya. Enggak, kalau GoFood Oh di enggak. lantai. Oh, itu Jadi gimana gimana? Hmm. abang GoFoodnya itu nganterin di pos Sampai pos. Ah. sampai pos, nanti ada porter yang kayak akan bawain ke setiap lantai. Oh. Jadi kita tuh nggak boleh turun ke bawah sih Ya. intinya ya kita cuma boleh di kamar kita bahkan sebenarnya itu. Oh gitu ya. Jadi di Tower ya, apa? nggak boleh keluar dari tower tower. Kerjain yang tipis-tipis karena sebenarnya kerja itu untuk mengalihkan pikiran juga sih Kang. Hmm. Kayak kemarin tuh aku sempat dalam seharian down, kayak sempat Ya. dalam seharian aku merasa kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak ada perkembangan. Sempatlah kemarin sebulan aku dalam pemikiran seperti itu. Akhirnya ya aku mengalihkannya salah satu mungkin udah bosen juga dengan Netflix, udah bosen juga main games ya emang salah satu pengalihannya memang dengan bekerja. Walaupun bekerjanya ya paling kayak cuman dikit-dikit lah, nggak yang kayak kerja Hmm. kita biasa gitu. Itu Hmm. emang Baik. buat pengalihan sih. Pengalihan ya Ya. biar nggak aduh sakit nggak biar ada apa pemikiran yang lain ya. Iya, Dari karena Teh Cika, mm-mm. sehat selalu ya. Jadi banyak dukungan Teh. Ketika banyak Iya, doa insya Allah. Berarti hasilnya cuma keluarnya besok atau lusa? kayaknya karena baru mungkin masih 3 hari lagi kali ya, kan minimal 3 hari tiga lagi ya. hari ya. Hmm. Iya, gitu. Semoga Hmm. sih negatif sih. Negatif ya. Nah, Karena kalau setelah positif skanto negatif Teh. Nah, apa? kalau teteh negatif nanti teteh negatif. Terus tetap menetap seminggu dulu di Wisma Atlet atau harus boleh langsung pulang? Malah harus langsung keluar sih Kang. Mungkin karena isu-isunya kan Oh. Wisma Atlet juga udah mulai penuh ya. Ya. Isu-isunya kan seperti itu. Jadi kalau Hmm. misalnya negatif harus langsung keluar. Kayak gitu. Misalnya hari itu dinyatakan negatif ya harus keluar hari itu. Gitu. Ya. Lagian pengen Oh. keluar juga sih Kang. Udah negatif tetap di sini. Iyalah, Ya udah ini ya stres udah juga. bosan ya. Mm-mm. Terus apa? Isolasi mandiri lagi 14 hari kalau nggak salah ya di kosan ya. Iya, isolasi Hmm. mandiri lagi 14 Hmm. hari. Emang aku udah niat sih untuk isolasi Hmm. tetap harus isolasi mandiri Ya. setelah dinyatakan negatif. Nah, Teh kan kita percaya ya happy itu meningkatkan imunitas. Hmm. Boleh nggak ini ada dari Renia, Teh Meta kangen nih dengerin Teteh nyanyi dangdut. Coba dong nyanyi. Jangan semenit lah, Tahu lu, dua
Bang, 10 detik lah, 10 detik. Tapi tong ih, TikToknya, aduh, nggak bisa, suara aku jelek ini banget. nggak tahu nih, katanya kan ini meningkatkan imun nih katanya nih, dari Teh Renia. Iya Tuh, Mas Abi juga ampun. sama tuh, Mas Abi. Teteh kan dulunya pernah nyanyi dangdut. Mau dong denger Nggak Sebait ada. Aja buat Tevi. Nah, itu mah ini Mas Abi nih udah request nih, tolong ya dikondisikan. Aduh, Mas Dini, Mbak Nia. Udah aku nggak bisa nyanyi, suara aku jelek banget. Nyanyi. Tuh, Nggak bisa, akan nggak bisa. gendang. Siap. Ya, dung tak Nggak ting mau. ting bam gitu. Teh, kalau lihat kondisi sekarang Teh ya, ini sekalian kita sharing juga, banyak warga Bandung di Bandung sama banyak yang nggak pakai masker, banyak Iya, yang nggak percaya corona, banyak yang akhirnya bingung karena orang tuanya kerja di tempat keramaian. Kalau nggak jualan, ekonomi istilahnya terganggu begitu. Nah, hmm, sudut pandang Teteh sebagai yang sekarang bersama corona gitu ya, tapi semoga segera pergilah corona gitu ya. Apa nih yang ya. ingin Teteh sampaikan? Pokoknya pertama itu harus banget tetap menjalankan protokol kesehatan ya, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak itu wajib banget. Emang kemarin kayaknya minggu lalu aku sempat ke Bandung sih, kayak Ya. pulang kampung dan memang aku melihat kayak kok aku merasa Bandung ini lebih nyantai kalau misalnya aku bandingkan sama Jakarta ya. Hmm. Lebih lebih nyantai, even bahkan keluargaku pun nyantai gitu. Jadi papa aku sampai dalam tahap Meta nih terlalu terlalu ketat yang kayak gitu-gitu kan, karena dikit-dikit aku harus kayak cuci tangan papa pakai hand sanitizer yang kayak gitu-gitu, Hmm. tapi hal itu tuh benar-benar harus dilakukan, maka maksudnya aku yang udah ngelakuin hal itu pun ternyata bisa kena gitu kan, Hmm. apalagi tidak melakukan protokol itu sama sekali. Nah, kalau misalnya memang tetap tetap sangat terpaksa harus kerja di luar di keramaian, pakai masker deh minimal gitu, pakai masker tuh Hmm. mau masker kain, mau masker medis gitu, tapi minimal memang kalian harus pakai masker untuk mencegah penularan. Jadi ini aku cerita aja ya, orang-orang yang interaksi sama aku tidak ada yang positif, semuanya negatif. Termasuk keluarga. It, ah, Keluarga kalau aman, yang keluarga atau sudah kalau ini? keluarga aman, tapi kan yang interaksi Alhamdulillah. sama aku tuh adalah teman-teman kosan gitu kan, Hmm. itu semuanya negatif. Ya. Padahal maksudnya kan interaksinya memang mengobrol seperti itu kan gitu. Karena memang kita tetap menerapkan protokol kesehatan, even kayak di kosan pun juga kita tetap menggunakan masker gitu, tetap yang Hmm. seperti itu gitu. Jadi kayak, dan minum vitamin sih. Aku kemarin kesalahan aku adalah aku tidak minum vitamin. Hmm. Jadi karena aku memang bukan tipikal orang yang suka minum vitamin sebenarnya dari dulu, tapi kalau sekarang udahlah, minum aja vitamin yang apa biar ningkatin imun gitu, karena ya Ya. aku yakin salah satu yang membuat teman-teman aku tidak tertular dari aku adalah karena imun mereka kuat, karena mereka memang rajin minum vitamin. Jadi mungkin minum vitamin itu juga iya, tapi juga ya, pakai masker sih kalau misalnya terpaksa harus keluar, tetap harus menggunakan masker, masker kain, masker medis, karena itu benar-benar sangat mencegah untuk penularan COVID. Karena sekarang kan COVID semakin meningkat ya, hari ini aja kayaknya sebaca aku 3.800 gitu. Jadi kayak tinggi Betul. sekali, semakin naik. Hmm. Jadi kalau misalnya tidak ada pencegahan dari diri kita sendiri minimal, pencegahan dari diri kita sendiri, bukan cuma mencegah kita tertular, tapi mencegah kalau misalnya ternyata kita carrier, ternyata kita adalah OTG, dan jadi kita mempunyai kapabilitas untuk menularkan kepada orang lain kan, dengan pakai masker tuh menghindari kita menularkan kepada orang lain, menghindari orang lain juga menularkan kepada kita. Hmm. Jadi hal itu sih yang harus dilakukan untuk Nah, di itu saat dia ya. COVID saat ini gitu, karena Betul. beneran deh gak enak banget kalau kalian sudah terserang gitu, even maksudnya ya di Wisma Atlet disediain di apa gitu kan, tapi Hmm. pasti tetap ada pemikiran-pemikiran yang kalau misalnya aku nggak sembuh gimana, kalau misalnya aku nggak ini gimana. Mana ada beberapa yang cerita udah sebulan di sini di Wisma Hmm. Atlet, ada yang cerita udah ya pokoknya udah lama, kayak suami sama anak saya udah pulang tapi sayanya nggak pulang-pulang gitu, karena sayanya masih masih positif gitu, yang kayak gitu-gitu tuh jujur itu tuh ini ke mental, jadi bukan cuma fisik doang COVID ini kalau aku merasakan, tapi mental juga gitu. Jadi Mental juga kena kalau ya. bisa nggak kena, jangan kena deh Hmm. gitu.